Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, diambil dari Efesus 4 ayat 22. Marilah kita mendengar nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Citra Boru Silaban dari Wik Delta Mas. Nats renungan hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, tertulis di Efesus 4 ayat 22. Di bahasa Batak didok, tanggalihamu majol mana buruki, isara di pangalahona jolo, ailaho magodoi, hinorhon ni akka hisap-hisap sepatoto. Bahasa Indonesia, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini, Citra Boru Silaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, menjadi Kristen bukan sekedar menjadi sebuah agama, tetapi menjadi Kristen ada perubahan hidup yang nyata. Kita diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia baru dari manusia lama. Kita tidak dapat memiliki keduanya. Jika kita masih mempertahankan kehidupan lama, tidak mungkin kita mendapatkan hidup baru. Sebaliknya, jika kita mau hidup baru, kita harus membuang atau menanggalkan manusia lama kita. Pada Efesus 4 ayat 17-24 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus menyampaikan secara rinci perbedaan manusia lama dan manusia baru di dalam Efesus 4 ini. Manusia lama, 1. Pengertiannya gelap dalam Efesus 4 ayat 18a. Artinya, tidak memiliki pengertian Tuhan, karena Allah belum menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Maunya sendiri, pengertiannya sendiri, sehingga perilakunya menjadikan masa depannya gelap. Kita anak-anak terang yang telah dilahirkan kembali, kita manusia yang baru, tentu tidak lagi memiliki pengertian gelap. Tidak maunya sendiri, mau berjalan dalam hikmat dan pengertian ilahi, sehingga menjadi anak-anak Tuhan dengan masa depan yang terang. Kedua, hidup jauh dari Tuhan. Efesus 4 ayat 18b. Kita sudah menerima predikat manusia baru yang sudah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Apakah hidup kita jauh dari Tuhan? Salah satu ciri hidup jauh dari Tuhan, tidak memiliki damai sejahtera, tidak memikirkan masa depan, tidak memiliki keselamatan. Mari kita cek pada hari ini, apakah kita mau memikirkan dan menyenangkan Tuhan? Yang ketiga, bodoh dan degil. Efesus 4 ayat 18c. Seorang yang bodoh adalah orang yang menghancurkan diri sendiri, sadar atau tidak sadar. Berpikir bodoh artinya gampang menghancurkan diri sendiri, menghancurkan masa depannya, mudah terjerumus dalam dosa, mudah terjerumus dalam godaan duniawi, dan masih ingin mencicipi manusia dosa lagi. Hari ini, tinggalkan pikiran bodoh dan hiduplah dalam manusia baru kita. Keempat, perasaannya tumpul. Itu dalam Efesus 4 ayat 19a. Orang seperti ini bisa saja ada di dalam gereja, beribadah, mendengarkan firman, tapi tidak mengerti dan masih memiliki perasaan tumpul. Firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan baru dan mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Bila masih ada manusia lama, mari tanggalkan dan kenakan manusia baru kita. Manusia lama itu memiliki sifat yang bobrok. Segala keinginan yang berdosa adalah nafsu yang menyesatkan. Nafsu itu menjanjikan kenikmatan, namun membawa sengsara, dan jika tidak ditanggalkan akan membawa pada kebinasaan. Pengertian manusia baru. Yang pertama, belajar mengenal Kristus. Itu dalam Efesus 4 ayat 20. Manusia baru selalu punya kerinduan belajar, memacu dirinya untuk mengenal Kristus. Rasul Paulus bahkan berkata di dalam Efesus 1 ayat 18, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya." Manusia baru mau belajar, mau mengampuni, setia, dan belajar perintah Tuhan, sehingga menjadi serupa dengan gambaran Kristus, mau berubah dari hari ke hari. Kedua, mendengar dan menerima. Efesus 4 ayat 21. Banyak orang hanya menuntut, namun sukar menerima dan mendengar nasihat, baik lewat firman Tuhan dan nasihat sesama anak-anak Tuhan. Sungguh-sungguh membuka hati kepada firman Tuhan dan melakukannya. 3. Harus menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di sini ditegaskan bukan kalau kita mau atau kalau sanggup menanggalkan manusia lama kita, namun harus menanggalkannya dan mengenakan manusia baru. Mari dalam pertolongan Roh Kudus kita berusaha menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Keempat, diperbaharui. Efesus 4 ayat 23. Hidup kekristenan tidak hanya sekedar diperbaiki, namun mau dan merindukan memperbaharui manusia baru kita setiap hari. Izinkan Tuhan memperbaharui manusia baru kita. Manusia baru itu artinya hidup kita mengikuti dan menuruti kehendak Tuhan dan tetap ada dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, manusia baru dan manusia lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Kita tidak bisa memainkan dua karakter yang kontras sekalipun, seperti hidup dalam kebenaran, tetapi di saat yang sama juga masih suka berbohong. Mengenakan manusia baru berarti memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama. Sifat manusia lama bertentangan dengan kebenaran. Sebaliknya, sifat manusia baru selaras dengan kebenaran firman Tuhan dan menuntun kita kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus Yesus. Setelah kita mengetahui tentang manusia lama dan manusia baru, kita harus mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman yang baru kami dengar ini memberi kami kekuatan untuk dapat menanggalkan manusia lama kami, dan kami bisa hidup menjadi manusia baru yang hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati, dan saat ini pun kami dapat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga di dalam pergaulan dan aktivitas mereka. Kiranya mereka pun berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami saat ini mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan inang pendeta kami, Valentina Ruth Purwanti Borusimamora, di mana pada saat ini Engkau telah tambahkan 1 tahun umurnya, tepat pada hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025. Kiranya berikanlah umur panjang, kesehatan, kesabaran dalam mendampingi pelayanan Amang Pendeta, semakin bersemangat lagi dalam mendukung program-program kaum ibu, tambahkan rejeki, dan kiranya dapat hidup penuh dengan sukacita bersama keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.